Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, saya tahu persis Anda hands on betul untuk kasus meninggalnya Dr. Residen Aulia Risma Lestari yang ditemukan meninggal di kamar kosnya. Itu 12 Agustus 2024. Sehingga Pak Menkes, kalau rapat dengar dengan Komisi 9 DPR selalu merefer itu. Tetapi juga Anda dianggap insensitif terhadap korban perkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter ke pasiennya. Karena mereka juga korban yang tetap hidup dan harus menanggung malu aib sepanjang hidup mereka. Bagaimana Anda menjelaskan Menteri Kesehatan tidak memiliki perspektif bersama korban kekerasan seksual? Tidak memiliki rasa yang sama untuk membela korban kekerasan seksual? Memang khusus untuk kasusnya Dr. Risma yang di Semarang, saya akui itu, saya ada ekstra beban moral. Atau ada kayak trauma moral lah yang terjadi. Kenapa? Karena kasus-kasus ini kita udah identifikasi sejak 2023. Sejak Kompas itu pertama kali keluar. Itu sebabnya saya keluarin aturan untuk screening lebih baik. Kita periksa, pengaduan kita buka, udah masuk 2000 lebih pengaduan, 600 confirm bullying, kita kirim tim audit ke sana, 300 kasus sudah selesai, kita udah hukum malah berhentiin di rumah sakit udah ada kan, tegur di rumah sakit udah 151 kita keluar. Kok udah sejak Agustus 2023 kita lakukan, 2024 malah ada yang wafat. Jadi saya kan bilang, apa yang kurang saya lakukan gitu. Saya datang ke sana. Yang saya bilang ke Mbak Rosi ya, mungkin saya ini kekurangan saya sebagai manusia ya. Saya kan lihat dia meninggal, bapaknya tuh sakit Mbak Rosi. Waktu saya datang bapaknya masih hidup. Bapaknya tuh sayang sekali ke anaknya. Kenapa dia sakit? Karena dia merasa bersalah. Kan anaknya udah minta mundur sama bapaknya nggak boleh, kan ini kebanggaan bapaknya. Oh, mau mundur dari siswa kedokteran? Jadi saya lihat dan itu kan fasilitasnya nggak bagus dan adiknya takut kan, bapaknya dirawat di sini nanti gimana gitu kan. Mereka kan waktu itu kan bener. Jadi bapaknya tuh saya pindahin ke Jakarta, fasilitas, ke rumah sakit terbaik saya, meninggal. Jadi saya tuh waktu datang saya terus terang ada trauma. Ini orang keluarga yang anaknya meninggal, bapaknya stres gara-gara merasa meninggal anaknya gara-gara dia tidak mengizinkan berhenti. Saya mencoba memperbaiki karena kalau nggak gimana istri sama anaknya masih sih meninggal, 2 orang keluarganya. Udah saya coba semaksimal mungkin bisa lakukan, meninggal. Itu kayak kita pergi ke perang kemudian nembak orang, trauma. Saya mengalami trauma di sana bilang. Jadi ada perasaan guilty feeling yang luar biasa besar ke keluarga ini. 2 orang keluarga meninggal dalam waktu 1 bulan gara-gara ini. Itu sebabnya kemudian saya mungkin ekstra keras, saya mendorong sampai saya ingat waktu itu sampai ada demo. Anda merasa ini jadi utang moral jadi Anda utang pada saya keluarga korban. Dan itu saya ingat tuh sampai saya dianggap apa? Ada demo pita hitam, saya udah sering ada itu pita hitam, walaupun pita hitamnya bukan karena Ibu Risma meninggal ya kan, waktu itu saya berhentiin tuh prodinya karena itu tadi saya mau lihat ini problemnya apa sih. Itu kan prodi yang pertama berhentiin yang di sana kan. Saya dapat demo pita hitam tuh ya. Saya pikir pita hitam itu buat yang meninggal, enggak, buat saya gitu, gara-gara saya membekukan prodi ini. Tapi tidak gitu. Tidak pita hitam untuk siswi kedokteran yang mengambil gitu. Program spesialis yang meninggal dunia. Jadi itu terjadi karena ada trauma itu. Jadi setiap kali ada kejadian itu men-trigger di alam bawah sadar saya ya hutang moral itu versinya Mbak Rosi itu. Kayak traumanya keluar lagi. Aduh, iya ya, kenapa sih? Apa sih yang harus saya lakukan lebih baik lagi supaya ini jangan kejadian terus. Tapi saya tetap bilang Mbak Rosi ya, harus ada yang diperbaiki. Dan jauh lebih banyak dokter-dokter yang hatinya baik. Saya ini kemarin baru Pak Menkes, Pak Menkes berulang kali mengatakan bahwa harus ada yang diperbaiki. Dan kemudian Pak Menkes kan selalu juga mengatakan ini untuk transformasi pelayanan kesehatan. Tapi ini kan terjadi. Jadi kemana aja selama ini? Pak Menkes kan udah lebih dari 5 tahun. Belum 5 tahunnya nanti 23 Desember 2025. Ya karena udah, saya kan 2020. Ya, maksud saya jadi kemana aja Menteri Kesehatan? Saya kan memang 2 tahun pertama ngurusin COVID lah.
saya mesti deliver tuh 400 juta suntikan ke 200 juta masyarakat Indonesia di 7.000 pulau secepat-cepatnya. Ya, jadi 2 tahun pertama nggak kerja, saya terus terang. Kerjanya menteri vaksin. Kalau kerja benar karena saya pengen nyelamatin nyawa tuh dulu. Nah sekarang saya baru kerja begitu saya lihat dibuka sama Kompas, itu saya kerja bertahap. Nah sama, saya beresin dulu sistemnya, pengaduannya masuk seperti terkejut kita lihat begitu banyak. Saya kirim auditor ke sana, oh ribut karena ini kan lahannya bisa overrule, kerjasama sama Irjen Kementerian Dikti. Jadi yang di Undip tuh masuknya sama Irjen Kementerian Dikti waktu zamannya Menteri sebelum masuk kita perbaiki, ada kejadian lagi dan terus kejadian itu memberikan masukan ke kita. Memang cukup banyak yang harus diperbaiki. Saya akui saya belum menyelesaikan semua, tapi sekarang kemajuan yang ada udah jauh berbeda dengan sebelumnya. Nah, salah satu yang saya rasa harus perbaiki. Kita harus tegas sama Rosi. Mbak Rosi kan sekolahnya di sekolah yang terkenal disiplin juga. Saya tahu sekolahnya SMA di mana. Apa beda SMA disiplin sama enggak? Kalau salah dihukum dan hukumnya jelas. Nah, itu yang saya bilang. Ini kalau ada yang salah, hukum jelas, jangan dilindungi dikasih pisah hitam gitu kan. Hukumannya yang jelas. Dengan demikian melindungi yang baik. Ada 632 kasus perundungan. Itu luar biasa banyaknya dan ketemu sejak saya buka sistemnya tuh. Ya. Sebelumnya nggak pernah ketahuan. Sejak 2023 malah 2.668 yang masuk laporan. Terregister. Dulu nggak pernah ada. Sekarang masuk terregister. Setiap yang register saya periksa Irjen kirim. Karena bisa jadi ngejelek-jelekin kan banyak orang Indonesia. Begitu kita kirim 600 confirm. 600 confirm periksa. Cari penyebabnya siapa yang tanggung jawab, yang salah ditegur. 300 sudah selesai, 150 tegur. Ada yang diberhentiin jadi dirut. Dirutnya saya loh diberhentiin. Pak, yang menarik juga, saya soal Dr. Aulia yang meninggal karena depresi dan dia juga akibat bullying. Pelaku bullying itu diluluskan dan Anda memprotes kelulusan pelaku bullying itu. Ya, dan kemudian itu berakibat si pelaku ditunda kelulusan dokternya. Apakah Anda dapat menerima bahwa Anda seorang Menkes yang otoriter? Ya, saya dibilang otoriter. Dan saya terus terang itu terima kasih. Itu masukannya dari satu akun yang dan namanya ada beberapa dokter bikin akun. Akunnya suka menghujat saya juga, ada akun PPDS Gram gitu ya. Tapi mereka masukin tuh ke situ. Saya lihat loh, ini bukannya nggak lulus. Akhirnya saya cek kan dan akhirnya keluar di beberapa akun itu. Kemudian saya suruh cek. Ternyata benar ini harusnya lulusnya berapa semester gitu. Kok ini dipercepat dan ini adalah pelaku pembuli yang sedang diproses di polisi, yang sedang dalam proses ini P21 ke kejaksaan. Ya akhirnya karena kita memiliki wewenang sekarang dengan undang-undang yang baru untuk menahan SIP dan STR, itu kita freeze dulu. Nah itu yang saya dulu udah dibilang otoriter karena wewenang STR SIP diambil. Tapi kalau nggak diambil, ya itu tadi, orang yang salah tuh gak dihukum-hukum karena sungkan sama temennya kan. Jadi itu ambil, sekarang pemenang udah sama saya freeze. Saya bilang saya gak akan buka sebelum terbukti pengadilan dia salah apa enggak. Kalau dia salah, saya cabut. Jadi kalau Anda disebut sebagai Menteri Kesehatan otoriter, Anda ingin mengatakan kalau memang hasilnya adalah karena si pelaku pembulian yang sedang diperiksa polisi dalam proses kejaksaan diluluskan secara cepat padahal dia pelaku pembuli yang membuat seorang siswi kedokteran tewas, Anda ingin mengatakan Menteri Kesehatan otoriter, so be it. Otoriter ke satu orang demi kebaikan jutaan orang akan jauh lebih baik daripada kita membiarkan satu orang sehingga jutaan orang menderita. Kami kembali saat lagi.